Shalom haleluya. Salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku terkasih di seluruh Indonesia tercinta. Shalom bagi Indonesiaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali saya Refren Muhammad Paulus Nurrahman Tambunan ingin menyapa seluruh keluargaku terkasih dan saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia, bahkan dimanapun saat ini Anda berada, di belahan dunia manapun yang dapat menyaksikan channel YouTube Refren Muhammad Paulus Nurrahman Tambunan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam satu minggu ini saya melakukan pelayanan pelepasan dengan dua pribadi bersama tim. Dua orang yang kami layani pelepasan, yaitu dua-duanya adalah kaum wanita. Dan ternyata kehidupan mereka sangat sulit dalam pertumbuhan iman, dan kondisi mereka sangat membutuhkan topangan dari belas kasih Tuhan, karena mereka selama ini terikat dengan kuasa kegelapan, kuasa perdukunan, kuasa santet, kuasa guna-guna, bahkan warisan daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh nenek moyangnya. Dan saya melihat dan terus melihat setiap saya melakukan pelepasan kepada siapapun itu yang datang kepada pelayanan kami untuk kami layani dan melakukan pelepasan dari setiap kuasa tipu daya iblis itu, mereka sangat menderita dan sangat kesakitan sekali. Kondisi mereka sangat kasihan. Tapi setelah kita layani, mereka kembali kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka semua boleh mengalami kehidupan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru, bahkan berkat yang baru yang daripada Tuhan dilimpahkan dengan sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 berkata begini: "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada video kesaksian saya yang pertama, yang kedua, juga yang tiga, saya menegaskan bahwa lawan kita bukan manusia sebagai seorang Kristen. Lawan kita bukan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi lawan kita adalah iblis, roh-roh jahat, dan segala tipu muslihat yang ada di dalam pribadi iblis itu. Karena manusia adalah saudara kita, manusia adalah sahabat kita, manusia adalah saudara kita kandung, manusia adalah tetangga kita, manusia adalah kita sendiri. Jadi manusia adalah sahabat, manusia adalah saudara, manusia adalah rekan. Dan tanpa manusia lain kita tidak pernah bisa hidup. Tapi sekali lagi, peperangan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adalah segala kuasa iblis dengan tetek bengek rangkaiannya. Kerajaan kegelapan itu adalah musuh kita dan harus kita hancurkan. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menemukan, bahkan banyak hamba Tuhan menemukan, bahkan kita sendiri yang menonton video ini mungkin masih melakukannya, bahwa banyak orang yang mengaku Kristen tapi masih percaya dengan kuasa iblis, masih percaya dengan kuasa datu-datu. Kalau di dalam lingkungan keluarga kita Batak, masih percaya dengan parbeguan. Ada begu gajang, begu mok-mok, begu lato, begu macam-macam begu. Dalam keluarga kita Jawa masih percaya dengan yang namanya klenek dan sebagainya. Bahkan di saat orang Kristen mengalami sakit penyakit, mereka masih percaya bahwa ada dukun, ada orang pintar yang sanggup menyembuhkannya. Itu kesesatan yang sangat mengerikan. Karena apa saudaraku? Mazmur 81 ayat 10 itu jelas mengatakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan itu.
Dan juga dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 19 bahwa kalau kita menyembah Tuhan yang lain, kalau kita percaya dengan segala kuasa iblis, di saat kita sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan mengalami kebinasaan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang Kristen tidak boleh berhubungan dengan yang namanya kuasa iblis, apapun nama dan bentuknya. Tidak boleh pergi ke dukun, tidak boleh percaya dengan orang-orang pintar, karena sesungguhnya mereka orang-orang bodoh. Tidak ada yang boleh percaya dengan segala tipu muslihat, mantra-mantra, dan segala kuasa yang ada di dalamnya. Karena ingat, mereka adalah iblis. Mereka berusaha sebisa mungkin menipu setiap kita, orang-orang yang belum percaya. Terlebih orang-orang yang sudah percaya, itu menjadi target utama iblis untuk menjatuhkan iman kita, sehingga kita menyimpang dari jalan yang lurus dan kita boleh meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan melalui video ini, jangan sekali-kali jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Tuhan lain dalam hidup kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus, ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Kalau engkau sakit, carilah Tuhan, karena Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun dalam kehidupanmu, datanglah kepada Tuhan Allah kita, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau engkau sedang kalah menghadapi segala tipu daya dunia, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena Dia berjanji akan menjawab dan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Dia adalah Jehovah Nisi, banner of victory, Allah panji kemenangan kita. Dan Dia adalah Ebenezer, akan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kalau kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, jangan pernah percaya dengan dukun, apapun bentuk dan modelnya, karena mereka adalah antek-antek daripada iblis. Mereka menipu setiap orang, mereka tidak bertuhan. Dan juga jangan pernah mau mengikatkan diri dengan perjanjian mantra-mantra apapun. Baik begu gajang, begu pendek, begu momo, begu latuk, begu apapun itu. Kita katakan sudah selesai. Kita hanya percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Sakit disembuhkan. Segala hal kemustahilan tidak ada dalam nama Yesus. Impian jadi nyata karena Dia adalah pribadi Tuhan. Tapi kita harus setia mengikuti Yesus sampai dengan garis akhir. Tidak boleh tawar-menawar saudaraku. Dan ingat, kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Kita harus tahu bagaimana cara mengenakan ketopong keselamatan, baju jirah, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan juga kasut kerelaan. Sehingga kita mampu menghancurkan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jadi udara. Karena mereka penghuni neraka jahanam, mereka sedang mencari kawan untuk menemani mereka di neraka jahanam. Tapi ingat, orang percaya tempatnya adalah surga kekal. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita hanya tinggal mengambil. Ambil dengan imanmu, ambil dengan segenap hatimu, ambil dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, dan kenakan itu. Maka kita bukan hanya mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis, tapi kita juga mampu menghancurkan tipu muslihat iblis itu. Dan kita boleh menolong setiap orang yang sedang terikat untuk dilepaskan, yang terbelenggu untuk dibebaskan, yang sedang sakit untuk disembuhkan, yang sedang terselubung dengan kuasa kegelapan, untuk kita koyakkan selubung itu dan kita bebaskan dan kita bawa kembali kepada Tuhan. Ingat, salah satu tanda yang menyertai orang percaya adalah kita akan diberi kuasa untuk mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Kita akan mengusir segala kuasa sakit, penyakit, dan meletakkan tangan atas orang sakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus itu. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi di dalam video saya ini, saya mau sekali lagi ingatkan, say no untuk segala perdukunan, say no untuk segala kuasa iblis dan kegelapan. Say yes hanya untuk Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, memberkati kita.
dalam sepanjang kehidupan kita, bahkan kekal sampai dengan selama-lamanya. Dan dalam video ini saya akan tampilkan juga video pelepasan yang saya lakukan hari Kamis beberapa hari yang lalu sebelum Jumat Agung. Dan video ini saya sharing atas permintaan daripada saudari kita terkasih yang sudah mengalami kelepasan, yang sudah mengalami kebebasan, dan sudah mengalami Tuhan dan pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupannya. Bahkan beliau berpesan kepada saya, tolong bagikan Om, agar setiap orang tahu betapa bahayanya berhubungan dengan kuasa iblis, kuasa kegelapan, dengan kuasa perdukunan, sangat menderita dan menyiksa dan membawa setiap orang kepada kebinasaan. Tapi betapa indahnya di saat mengalami Yesus Kristus Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apapun penyakitmu, sembuh. Percayalah. Tuhan Yesus berkati. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom bagi Indonesiaku. Haleluya.